Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi sebuah masalah dengan topik pro kontra dengan video game. Metode yang kita akan gunakan Six Thinking Hats. Kemudian di awal saya ingin seluruh anggota untuk memakai topi putih terlebih dahulu. Oke, kalau dari aku bakal bahas kenapa game itu punya manfaat daripada sisi negatifnya. Pertama-tama, aku ngambil data dari National Institute of Health. Jadi ada sebuah penelitian yang bilang kalau anak yang bermain game selama 3 jam sehari memiliki kecerdasan atau keterampilan kognitif yang lebih baik daripada anak-anak yang bermain game. Sekian. Oke, kalau fakta dari aku ya, terlalu banyak bermain game itu punya dampak negatif ke kesehatan. Kalau dilansir dari jurnal ilmiah kesehatan jiwa yang meneliti soal hubungan durasi bermain game terhadap kesehatan oleh Shinzo Eric, beliau menyebutkan kalau terlalu kecanduan bermain game itu bisa menimbulkan rasa gelisah, amarah, juga pengaruhnya ke penurunan kesehatan fisik seperti mata dan sakit kepala gitu. Jadi ada plus minusnya ya kalau main game itu ya. Ya, kalau dari faktanya ada plus minus. Baik dari topik putih tersebut kita sudah tahu beberapa fakta terkait topik. Sekarang saya ingin kalian memakai topi merah. Kalau dari aku bermain game itu bisa melepaskan stres kita. Nah, saat kalau kita menang main game juga ada rasa terpuaskan sendiri yang membuat mood kita tuh jadi kalau yang tadinya jelek jadi bagus lagi gitu. Tapi di sisi lain, bermain game juga dapat menimbulkan hal yang negatif, seperti rasa kesal atau marah saat kalah. Walaupun emosi itu normal, tapi menjadi berlebihan karena masalah game tentu saja bukan hal yang baik. Dilansir dari sejumlah sumber yang ada, salah satunya yaitu Healthy Gamer, ada beberapa alasan ilmiah yang mendasari terluapnya emosi saat bermain game. Salah satu penyebabnya adalah orang tersebut terlalu kompetitif. Ya benar, dan jadi kalau dari topik merah tuh kan game bisa mempengaruhi emosi juga kan. Baik dari topik merah tersebut kita sudah tahu beberapa fakta terkait topiknya. Lalu saya ingin kalian memakai topi merah, topi hitam. Gimana pun kalau dari topi hitam ya kita kan melihat sebuah dampak negatifnya. Gimana pun juga game itu kalau dari beberapa penelitian ada dampak buruknya gitu. Memang ada dampaknya baik secara fisik atau psikologis. Efek buruk itu kan bisa dilihat dari kayak kesulitan mengatur waktu, jadwal belajarnya jadi nggak teratur, jadi tidak konsentrasi kalau misalkan lagi beraktivitas. Penggunaan game online itu juga harus dikurangi atau dibatasi kan, tapi kalau tidak dilakukan dengan konsisten kan nggak akan membawa perubahan apapun gitu. Betul banget, Rosa. Terus juga aku sempat nanya ke teman aku yang suka main game kemarin, katanya main game itu bikin kecanduan dan itu lumayan susah banget buat ngilangin habitnya. Jadi lebih baik dari sekarang tuh apa ya, lebih sadar diri aja kalau misalkan game itu lebih punya banyak sisi negatifnya daripada positif. Gitu. Pendapat dari topi hitam tersebut kita sudah tahu beberapa fakta terkait topik. Sekarang saya ingin kalian memakai topi kuning. Mau gimana juga game pasti ada sisi positifnya juga kan. Misalnya kalau dari game kita yang tadinya temennya dikit karena main game bisa dapat teman baru. Terus kalau misalnya kita ngikutin turnamen, terus turnamennya menang, kita juga bisa dapat uang gitu loh. Terus kalau misalnya gamenya bahasa Inggris, kita juga bisa belajar bahasa Inggris dari gamenya.
Benar banget nih Ayla. Selain itu, dampak lain dari bermain game juga kita bisa jadi lebih optimis dalam menjalankan sesuatu jika terdapat tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga orang yang bermain game itu cenderung bisa berpikir cepat. Ya, betul banget. Baik, dari topik kuning tersebut kita sudah tahu beberapa fakta terkait topik. Sekarang saya ingin kalian memakai topik hijau, adalah saya sendiri. Yang menjadi masalah adalah ketika bermain game ini terlalu berlebihan, sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi kita gak bisa membagi waktu mana main game dan mana kegiatan lainnya. Solusi yang utama adalah membuat jadwal bermain yang ketat. Ya, tapi jadwal ini kan nggak akan efektif ya kalau nggak dilakukan dengan konsisten. Jadi ada sebuah tips gitu untuk membiasakan diri dengan jadwal itu kita harus melakukan jadwal ini selama 19 hari terlebih dahulu. Baru kita nanti bisa melakukannya secara konsisten terus menerus gitu. Kemudian setelah memperketat jadwal, bisa juga menyediakan berbagai aktivitas untuk menyibukkan diri sehingga perhatian atau fokus tidak hanya tertuju hanya gadget saja. Tapi untuk orang yang sudah benar-benar kecanduan, solusinya dapat melakukan terapi perilaku kognitif. Ya, benar. Untuk Oh, solusinya. oke. Baik, dari diskusi tersebut dapat kita simpulkan bahwa bermain game juga ada dampak positif yang mempengaruhi kreativitas, tapi jika berlebihan dapat membawa pengaruh buruk baik terhadap kesehatan, baik mental atau fisik. Untuk solusinya dapat membuat jadwal bermain, membuat daftar aktivitas baru juga. Jika sudah tidak efektif menggunakan cara tersebut, maka harus mengikuti terapi perilaku kognitif. Segitu aja dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.